Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rangga Dewa dari 11 IPS 1, absen 32, bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan dan soal-soal mengenai revolusi industri di Google Classroom. Jadi untuk soal pertama, apa sih itu sistem enclosure? Sistem enclosure itu merupakan sistem pertanian yang pada abad ke-12 di Inggris, di mana tanah-tanah publik, tanah-tanah garapan publik itu dikonsolidasikan atau dijadikan satu menjadi tanah besar dan dimiliki oleh tuan tanah, di mana tanah besar itu lebih strict, aturan lebih pribadi bersifatnya, tidak publik lagi. Oleh karena itu ada makanya sistem feudalisme tapi di dalam bentuk agraria gitu. Jadi itu mungkin bisa saya sebut proto kapitalisme tapi dengan bentuk pertanahan melainkan industri. Oke. Soal kedua itu tentang faktor-faktor yang menyebabkan revolusi industri. Banyak sih faktor yang menyebabkan revolusi industri. Ya, pertama-tama yang harus banget kita ingat adalah adanya penemuan penting pada abad ke-18, yaitu penemuan mesin uap dari James Watt itu sekitar 1760-an. Dan itu benar-benar revolusioner, di mana banyak tercipta mesin-mesin baru yang membantu pekerjaan manusia, seperti mesin-mesin tekstil, mesin-mesin dalam mengurus besi ataupun pertambangan, banyak sekali. Lalu juga faktor berikutnya adalah karena revolusi industri biasa dimulai di Inggris. Inggris sendiri itu ada memiliki keistimewaan tersendiri mengapa mereka bisa memulai revolusi ini. Ya karena sejak awal abad ke-18 Inggris telah menginjakan kakinya di banyak daerah-daerah di luar Eropa yang betul-betul penting dan kaya, seperti di India, di mana mereka mendirikan Raj Inggris, terus juga di Amerika Utara yang tadinya mereka punya Amerika cuman sudah merdeka, tapi mereka masih punya pijakan di koloni-koloni di Amerika Utara atau Kanada, terus juga di Karibia, terus juga ya sebagian pulau-pulau di Asia. Nah, jadi dari koloni-koloni itu banyak banyak bahan baku yang bisa diekspor ke Inggris, kembali lagi ke Inggris, dan digunakan untuk sebagai bahan baku untuk mengembangkan ekonomi maupun militer, karena masa-masa itu adalah masa-masa penuh peperangan. Terus juga jatuh-jatuhnya sebenarnya faktor yang benar-benar membuat revolusi industri ini benar-benar bisa gerak adalah kestabilan politik dan ekonomi. Dan sebenarnya revolusi industri meskipun bisa dibilang dimulai pada tahun 1760-an, 780-an, agak terhambat dengan adanya konflik di Eropa, yaitu revolusi Prancis dan perang Napoleonik yang benar-benar menghambat segala perekonomian ataupun perkembangan teknologi di Eropa. Nah, lalu juga selain itu baru setelah perang Napoleon kelar pada 1830 sampai 1840-an, Inggris bisa kembali lagi mengembangkan teknologinya. Nah, kemudian selain itu ya ada perkembangan teknologi ya di bidang tekstil, di bidang perindustrian industri agraris, industri pertambangan, banyak lagi. Terus juga ada satu lagi faktor yang penting, di mana bukan satu lagi, maaf, dua. Yang pertama tuh ada revolusi agraria, yaitu revolusi yang benar-benar mengubah sistem pertanahan di Inggris dengan sistem common land enclosure atau seed planting drill, terus juga crop rotation. Nah, itu benar-benar mengubah tatanan lama pertanian di Inggris dan Eropa dan seluruh dunia. Lalu kemudian ada juga yang terakhir, yaitu urbanisasi. Sejak revolusi agraria banyak orang-orang Inggris yang pindah ke kota. Ada yang itu karena ya mungkin semakin besar dengan enclosure yang semakin besar tetapi dimiliki oleh orang yang satu orang aja gitu, itu berarti mengakibatkan orang-orang mencari pekerjaan lain dong selain di desa menggarap tanah, yang akhirnya banyak lah pindah ke kota yang menjadi pedagang, entah itu jadi pekerja sosial, pekerja pegawai negara, atau jadi
em, apa terjadi di bidang tekstil, banyak pokoknya. Terus ketiga, jalannya revolusi industri. Oke. Soal nomor 3, jalannya revolusi industri. Jadi revolusi industri secara tradisional bisa dimulai pada sekitar 1760-an atau 1000. Tapi ada juga yang menyebutkan bahwa revolusi ini dimulai pada tahun 1780. Jadi begini. Ya pokoknya meskipun dimulai 1760, 1780, semua dimulai oleh mesin uap. Mesin uapnya James Watt, di mana mesin uap itu benar-benar membantu pekerjaan manusia. Dengan mesin uap, tenaga mesin uap ini bisa membantu menciptakan mesin-mesin yang membantu pekerjaan manusia, sehingga pertambangan tidak lagi dengan tangan. Maksudnya dengan tangan dalam artian banyak pekerja menggali sampai dalam, tidak, akhirnya setidaknya bisa dipompa ke atas gitu. Terus juga ada industri tekstil yang benar-benar berkembang dengan mesin loom, bahasa Inggrisnya saya lupa artinya, pokoknya power loom gitu. Itu merupakan hal yang revolusi, mesin loom itu, dimana benar-benar membantu pekerjaan para rajut tekstil di Inggris. Nah, sekitar setelah tahun 1780-an terjadilah konflik besar itu, yaitu Perang Napoleonik, dan menghambat revolusi industri. Tapi meskipun berhambat bukan berarti berhenti ya, karena selagi Eropa sedang perang, selagi Inggris sedang perang, Inggris masih memiliki sumber masukan dari koloni-koloninya di luar Eropa, dan itu bisa membantu buat mengembangkan bahan baku. Kemudian ada lagi seusai Perang Napoleon 1830-an, 1840-an itu masih perkembangan industri pertambangan, tekstil, dan agraris. Nah, terus pada tahun 1850-an lahir lagi revolusi industri yang baru, yaitu revolusi industri kedua. Oke, revolusi industri kedua itu lebih ke arah hal-hal yang lebih modern sifatnya ya, seperti sekarang kimia, terus juga petroleum mulai digali dan mulai dipergunakan, karena petroleum pada tahun 1800-an dulu, 1700-an juga nggak ada harganya. Cuman seiring abad ke-19 mencapai akhirnya, mulai lahir teknologi-teknologi lain seperti teknologi otomotif, dan itu membutuhkan bahan bakar, yaitu petroleum. Kemudian juga ada lagi industri elektrik, di mana industri elektrik memerlukan bahan baku yang banyak, di mana bahan bakunya tembaga dan batu bara, dan itu dihasilkan dari, kembali lagi ke industri revolusi pertama, pertambangan. Dan pertambangan sangat dibantu oleh revolusi industri pertama itu. Oke, yang keempat, soal keempat itu pengaruh revolusi industri sampai sekarang. Sebenarnya pengaruh revolusi industri itu bisa kita lihat di mana-mana. Kita punya listrik karena ada revolusi industri kedua. Kita bisa mengakses besi setiap saat, mengakses bahan-bahan baku banyak setiap saat, bisa memiliki mobil, bisa memiliki motor, bisa punya jalanan beraspal. Itu semua karena revolusi industri. Selain itu juga populasi bertambah, kualitas hidup juga bertambah, terus juga income atau pendapatan manusia itu bertambah. Jadi kemampuan mereka untuk mencukupi hidup mereka itu semakin banyak. Jadi tingkat kemiskinan bisa dibilang berkurang. Cuma di efek revolusi industri itu sampai sekarang ada yang masih menghantui kita sekarang, yaitu pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan itu merupakan problem yang benar-benar pencemaran udara ya, terutama itu benar-benar problem yang lahir pada revolusi industri, dimana tadinya kita nggak perlu mesin banyak yang berasap-asap untuk menghasilkan sesuatu. Tapi sekarang dengan revolusi industri kita melihat banyak sekali polusi industri, terus juga limbah pabrik dibuang asal. Jadi menurut saya itu sih dampak negatifnya yang didapat dari revolusi industri. Tapi secara keseluruhan revolusi industri berhasil benar-benar merevolusioner industri apapun saja sekarang. Berkat revolusi industri kita bisa mendapatkan apa yang kita
apa yang kita bisa inginkan, entah itu HP, entah itu mobil, motor, TV, semua dari revolusi industri. Jadi kita betul-betul harus menghargai revolusi tersebut. Sekian jawaban dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.